Saatnya kutukan Ahok menimpa Anies, ditulis oleh Niha Alif di sewar.com. Tak bisa dipungkiri, semenjak Ahok dipenjara, telah banyak tokoh yang menjerumuskannya dulu menuai getahnya. Tidak hanya sosok Buniani saja, tapi ormas-ormas ekstremis semacam HTI dan FPI satu persatu dibubarkan. Terlebih lagi ex-ormas FPI yang menjadi musuh utama Ahok menerima pukulan yang sangat telak. Para pentolannya dipenjara, lahannya disita, dan rekeningnya dibekukan. Sungguh suatu hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Hingga kini rasanya kutukan Ahok tak berhenti hingga menyasar mereka yang di DKI. Diawali dengan ujian TWK yang membuat sepupu Anies yakni Novel Baswedan gagal hingga dipecat, KPK rasanya mulai berani menindak satu persatu kasus di ibu kota. Dimulai dengan kasus pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah yang menyeret pejabat-pejabat penting. Tentu saja ini merupakan pukulan telak karena DKI sendiri ternyata memiliki KPK DKI yang sangat mandul. Bagaimana mau mengusut kasus lahan DP 0 rupiah kalau yang menyangkut dan memilih adalah gubernur ibu kota? Beda dengan KPK sesungguhnya yang melalui seleksi ketat di DPR. Kita lihat nanti sejauh mana kasus di DKI terungkap. Apakah nama Anies masuk menjadi salah satu tersangka dari sekian kasus yang ada? Kalau diamati rasanya mustahil kasus korupsi yang begitu besar tak menyentuh Anies sama sekali. Mulai dari membengkaknya anggaran DKI hingga pembelian lem iBond yang menghabiskan 80 miliar lebih. Lalu, ada anggaran fantastis lainnya untuk influencer, cat jalan untuk sepeda yang menghabiskan ratusan juta karena bahannya diimpor dari Jerman dan sebagainya. Belum lagi heboh dana Formula E yang menghabiskan triliunan tapi tak jelas acaranya. Sampai program OKOC yang tak jalan dan juga naturalisasi yang tidak ada hasilnya. Termasuk pengadaan sumur resapan yang jauh dari target. Perlu juga diusut proyek-proyek tak jelas seperti bambu getah-getih, batu brojong, bongkar pasang atap JPO, jembatan kerang, monumen sepeda hingga proyek pengecatan atap rumah warna-warni. Terlalu janggal rasanya kalau Anies tak ikut terlibat bermain anggaran. Apalagi desas-desus yang menyatakan ia menerima rumah mewah dari salah satu pengembang. Dalam perjalanannya, Anies memang tak konsisten menolak reklamasi seperti yang ia janjikan dulu. Justru di eranya para pengembang reklamasi bebas mendapat izin tanpa harus memberi retribusi ke APBD. Sangat beda jauh dengan era Ahok yang jujur dan juga transparan. Kita harap KPK tanpa ada Novel lebih berani mengusut kasus korupsi berjamaah di ibu kota. Karena semua orang tahu betapa memuakannya Anies Baswedan. Saat pandemi corona bukannya menggratiskan masker dan swab seperti di Surabaya, justru harga jual masker di markup. Anies juga tanpa malu meminta bantuan pusat untuk bansos warga DKI. Padahal, ia juga yang membuat PSBB terus-menerus di sana. Sebaliknya, jika ada demo di ibu kota yang menyudutkan pemerintah, Anies tampil terdepan untuk membantu para perusuh. Seakan urat malunya putus ketika minta dana bansos ke pusat. Semoga saja kutukan Ahok segera menjerat Anies. Setelah Rizik tertangkap dan ustadz-ustadz kadron yang dulu membencinya kena sertifikasi dan juga terancam tak bisa ceramah, giliran Anies yang akan menuai karmanya. Kalau bisa, tak perlu ada nama Anies lagi di lembaga survei Capres, termasuk Prabowo yang saat ini tersandung kasus alutsista. Saatnya orang seperti Ganjar, Risma, dan mereka yang tulus membangun negeri yang menjadi kandidat Capres dan juga Cawapres. Kalau kutukan Ahok menghabiskan mereka sebelum pemilu nanti, Indonesia dipastikan selangkah menjadi lebih maju. Biarlah Anies menuai satu persatu perbuatannya setelah sepupunya tak lagi di KPK. Mau bukti kasusnya dilenyapkan sekalipun, tetap tak menghalangi pengusutan lebih jauh. Justru, penangkapan Anies oleh KPK akan memulihkan marwah Ketua KPK yang sering difitnah dan dihujat Novel. Bahwa justru dengan adanya Novel maka korupsi besar yang dilakukan oleh sepupunya tak terendus. Maka, kalau tiba-tiba Anies tak lama lagi ditetapkan sebagai tersangka, ini jelas menguatkan dugaan adanya perotopan keterlibatannya oleh geng Novel. Berita adanya makelar kasus di KPK nyatanya juga dilakukan oleh mereka yang berlagak sok pahlawan. Anies tanpa Novel akan lebih mudah diberangus. Cepat atau lambat, ia akan menyusul para pentolan ex-FPI yang sama-sama memiliki misi menjungkalkan Ahok dengan segala cara. Begitulah kura-kura. Tenang, Ganjar hanya bilang nggak niat, bukan nggak mau atau nggak bisa. Ditulis oleh Eko Wibowo di sewar.com. Apa yang disampaikan oleh Ganjar terkait rame-rame di PDIP belakangan ini memang terkesan normatif.
Tapi, memang sudah seharusnya begitu, karena mekanisme di PDIP sudah cukup jelas, karena tradisi di PDIP juga memang seperti itu. Aspirasi dari bawahlah yang jadi pertimbangan utama. Justru, kalau ada elit PDIP yang menyebut atau menuduh bahwa Ganjar terlalu ambisi untuk Pilpres, pihak itulah yang seharusnya dimintai penjelasan. Ganjar berkata tidak berniat dan fokus pada kerjanya sebagai gubernur. Klarifikasi Ganjar memperjelas itu. Tapi, apa yang disampaikan Ganjar juga sebenarnya bukan jawaban yang baru. Pak Jokowi dulu juga begitu. Dan, pada akhirnya siapapun yang meremehkannya terbukti kecil. Karena ternyata berbekal dukungan nyata dari bawah, PDIP lugas mengusungnya sebagai calon presiden. Pernyataan Ganjar hanya menjelaskan tidak ada niat, bukan tidak mau, apalagi mengatakan tidak bisa. Hal tersebut bisa diartikan bahwa Ganjar belum pada titik start, apalagi PDIP. Sehubungan akan hal itu, apa yang disampaikan oleh Ganjar bisa juga diartikan bahwa dia sedang menantang setidaknya dua pihak. Yang pertama, pada pihak dirinya sendiri, dan yang kedua, pada pihak mereka yang selama ini mengaku mendukungnya sebagai calon presiden. Pernyataan bahwa Ganjar sedang fokus pada penanganan COVID-19 jelas menunjukkan kesungguhannya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang gubernur. Atau bisa diartikan Ganjar sedang menantang dirinya sendiri agar dia bisa melaksanakan tugasnya lebih baik lagi. Dan seiring dengan berjalannya waktu, penanganan pandemi COVID-19 ini menjadi taruhan terbesarnya. Apakah dia mampu menunjukkan prestasi atau tidak? Apakah ini artinya Ganjar akan mengurangi aktivitasnya di media sosial? Bisa iya, bisa tidak. Tidak, karena biar bagaimana kerja harus diberitakan, baik hasil dan terutama prosesnya, betul prosesnya. Karena proses yang benar akan menentukan hasilnya nanti. Kalau hanya bertumpu pada hasil, bisa saja Ganjar menggunakan cara yang tidak semestinya. Yang penting hasilnya bagus agar bisa dijadikan modal untuk pencitraan. Dari proses kerja yang dilakukan tersebut, pada akhirnya masyarakat jadi bisa menilai kesungguhan Ganjar dalam bekerja. Nah, seharusnya dengan Ganjar tetap bermedia sosial, PDIP dan masyarakat Indonesia pada umumnya harus berterima kasih. Kenapa? Ya karena pada akhirnya media sosial sepenuhnya tidak hanya diisi oleh dia yang penuh pencitraan, atau dia yang dipaksakan tetap eksis berkat adanya panduan dari Pepo. Ganjar setidaknya telah memberi penyeimbang yang semestinya. Ganjar, walau sesedikit apapun, telah mewartakan bahwa ada sosok dia yang bisa menjadi salah satu harapan untuk Indonesia ke depan. Dan jangan-jangan karena adanya Ganjarlah, elektabilitas Capres dalam berbagai survei tidak ada yang melebihi angka 20%. Ganjar telah menjadi pengganjal bagi nama lain agar tidak mutlak menguasai anggapan dan apa yang dipikirkan oleh publik tentang siapa yang pantas jadi presiden. Selanjutnya, pihak kedua yang ditantang oleh Ganjar adalah mereka yang selama ini mengaku mendukungnya sebagai calon presiden. Mereka para simpatisan dan relawan itu. Betul, Ganjar sedang menantang seberapa kuat dukungan itu dan seberapa percayanya mereka pada dirinya. Yang juga ditantang oleh Ganjar dari mereka ini adalah apakah mereka mampu mempertahankan dan yang lebih penting, meningkatkan besarnya dukungan. Iya, karena besarnya dukungan tentu akan menjadi pertimbangan utama PDIP dalam memberikan rekomendasi. Karena dengan adanya peningkatan dukungan akan menunjukkan besarnya potensi Ganjar. Sehingga dengan demikian PDIP akan lebih mudah menentukan keputusan dan menemukan cara yang paling tepat agar kemenangan bisa dicapai. Kepada mereka para pendukung dan relawan itu, Ganjar secara tidak langsung mengatakan bahwa dirinya masih belum berkembang. Salah satunya menjadi tugas pendukung dan relawan, agar mereka paham akan hal tersebut. Sehingga apapun yang mereka lakukan, dukungan tersebut hendaknya terukur, kuat, bersatu, dan bukan asal dukung. Ganjar memang masih hijau untuk ukuran seorang calon presiden, selevel dengan nama-nama lain yang juga sering disebut. Waktu 3 tahun tersisa dipastikan akan dijadikan masa pematangan bagi setiap nama itu. Yang juga penting, selayaknya media sosial jangan dibiarkan dikuasai oleh satu pihak. Mereka yang memang sedari awal sudah menunjukkan ambisinya untuk menguasai kursi RI 1. Sehingga biarkan saja siapapun yang berkeinginan agar memanfaatkan media tersebut semampu dan seleluasa yang mereka bisa. Jangan dibatasi, jangan dicurigai, jangan berpikiran